Baiklah Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Maiko di pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih yang tetap semangat dalam proses belajar dalam jaringan. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan kali ini Bapak kembali membahas mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Tujuannya untuk hari ini kalian mengetahui kalimat efektif itu apa, syarat kalimat efektif itu apa, serta ciri-ciri kalimat efektif. Baik anak-anak, materi kalimat efektif merupakan materi yang sudah pernah kita bersama-sama belajar ketika sebelum PTS. Namun untuk kali ini Bapak ulang kembali dikarenakan materi ini cukup sulit atau lumayan sulit jika kita tidak benar-benar fokus untuk mengerti apa itu kalimat efektif. Langsung saja, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dengan bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Jadi ini masih berkaitan dengan kata baku, di mana kalimat efektif itu minimal kata-kata yang terdapat di dalam kalimat tersebut sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Masih ada hubungannya. Kemudian ini ada syarat kalimat efektif. Yang pertama sesuai EYD. Yang kedua sistematis. Yang ketiga tidak ambigu. Dan terakhir tidak boros atau bertele-tele. Kita lihat yang pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan ataupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Jadi selain dia harus menggunakan tanda baca yang tepat, ternyata syarat kalimat efektif adalah penggunaan kata baku. Ingat, kata baku adalah kata yang sesuai dengan EYD. Yang kedua, syarat kedua sistematis, atau kata lain sering sekali kita berbicara sistematis adalah berurutan atau secara urutan. Nah, di dalam kalimat efektif, sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Ingat, kalimat sempurna, dikatakan kalimat sempurna itu kalimat yang kalau ada subjek dan predikat itu sudah termasuk kalimat sempurna. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, dan hingga keterangan. Sebisa mungkin, yang perlu digarisbawahi, sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal. Nah, ini yang dikatakan sistematis, dia urutan subjek dan predikatnya. Jika tidak ada penegasan dan agar tidak memusingkan, jadi lebih baik subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu yang dinamakan dengan syarat sistematisnya. Yang berikutnya, tidak boros dan bertele-tele. Tidak boros dan bertele-tele. Tidak boros berarti kan tidak banyak penggunaan katanya. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Maksudnya apa? Intinya sama, maknanya sama, namun sering sekali kita menggunakan kata atau kalimat yang mungkin dia kalau sama tidak perlu kita ulang. Nah, itu yang dikatakan tidak
boleh boros atau tidak boleh bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Jadi yang poin ketiga adalah tidak boros dan bertele-tele. Yang keempat atau yang berikutnya yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir adalah kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir atau banyak arti atau membingungkan. Nah, itu yang artinya tidak ambigu itu tidak membingungkan. Jadi ada berapa syarat kalimat efektif? Ada 4. Yang pertama sesuai EYD, yang kedua sistematis, yang ketiga tidak boros atau bertele-tele, dan yang terakhir adalah ambigu. Ini adalah syarat kalimat efektif. Semoga bisa dipahami ya nak. Selanjutnya ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini kita lihat yang pertama, ciri pertama adalah kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Bapak harap semuanya ketika Bapak menjelaskan, kalian bisa menuliskan hal-hal yang penting atau mencatat hal-hal penting di buku tulisnya. Jadi di samping kalian bisa menonton video ini berulang-ulang, kalian juga bisa melatih daya tangkap atau daya ingat kalian di buku tulis kalian, ya. Oke. Apa yang itu dinamakan dengan kesepadanan struktur di sini? Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap. Klausa ini subjek predikat. Jadi minimal subjek dan predikat ya. Pastikan. Kalau ada subjek dan predikat sudah otomatis dia dikatakan sebagai kalimat. Yang berikutnya, jangan letakkan kata depan atau yang dikenal dengan preposisi di depan subjek karena akan mengamburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Jadi terlihat ambigu dia, mana ini subjeknya, mana ini pelakunya. Jadi misalkan seperti ini contoh. Bagi semua peserta. Kan sini sudah dikatakan semua peserta adalah subjek. Jadi tidak perlu pakai kata depan ya. Jadi langsung saja semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini sudah efektif. Nah, ini yang belum. Yang berikutnya, hati-hati pada penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perusahaan dari subjek. Jadi yang sebelumnya tidak boleh meletakkan kata depan di depan subjek. Kalau yang ini jangan meletakkan konjungsi di depan predikat. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Kan ini konjungsinya yang tidak perlu diletakkan di depan predikatnya. Jadi langsung saja dia pergi meninggalkan saya. Karena di sini kan tidak mengurangi keefektifan kalimat sama. Nah, ini kan pemborosan jadi tidak perlu. Itu yang ketiga. Yang terakhir untuk kesepadanan struktur, tidak boleh bersubjek ganda. Bukan berarti subjeknya tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Jadi tidak boleh subjek yang sama ditulis kembali, ditulis lebih dari satu ya. Kalau maknanya sama, kalimatnya sudah efektif, tidak perlu menggunakan subjek yang sama. Misalkan contoh seperti ini, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kan adik kalau demam, di sini ada keterangannya tidak masuk sekolah, otomatis siapa yang tidak hadir ke sekolah? Adik, bukan? Jadi tidak perlu ditulis lagi di sini, cukup adik demam sehingga tidak masuk sekolah. Ya, ini efektif. Yang kalimat kedua. Jadi di kesepadanan struktur itu ada 4 poin. Yang pertama, harus ada unsur klausanya, subjek dan predikat. Yang kedua, tidak boleh meletakkan kata depan atau preposisi di depan subjek. Yang ketiga,
adalah tidak boleh meletakkan konjungsi di depan predikat, dan terakhir tidak boleh bersubjek ganda. Itu ciri yang pertama. Sekarang yang ciri kedua, kehematan kata. Sudah tentu kalau kata hemat berarti tidak boleh boros. Tadi kan sudah dikatakan bahwa syaratnya tidak boleh bertele-tele dan tidak boleh boros. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat menjadi boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, yang kedua menyangkut kata bersinonim. Jadi di ciri kedua kehematan kata ada 2 poin yang dibahas. Kalau yang kesepadanan ada 4, kalau yang kehematan ada 2. Yang pertama, dia tidak boleh ada kata jamak yang boros. Misalkan seperti ini, para siswa-siswi. Siswa-siswi ini kan sudah dikatakan jamak ya. Jamak itu berarti lebih dari 1. Siswa-siswi berarti kan banyak ya. Jadi kalau ditambah para ini artinya juga banyak para siswa-siswi. Jadi banyak siswa-siswi. Nah, ini yang disebut tidak efektif atau boros. Cukup saja siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, atau para siswa sedang, dipilih salah satu ini ya, paham ya, atau banyak siswa sedang, boleh. Yang kedua, tidak boleh bersinonim. Tadi jamak, yang ini sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Masuk pasti ke dalam ya. Misalkan sering sekali kalian salah penggunaannya seperti ini. Ayo kita naik ke atas. Naik pasti ke atas, turun pasti ke bawah, mundur pasti ke belakang. Nah, ini yang sering sekali kita tidak sadar penggunaan kalimatnya itu tidak efektif. Makanya di dalam contoh ini, masuk ke dalam ini kan kata bersinonim, jadi tidak perlu ditulis kedua-duanya, hanya cukup satu saja. Jadi yang lebih efektif, ia masuk ruang kelas, cukup, atau ia ke dalam ruang kelas, cukup, tidak perlu ditulis dua-duanya. Nah, ini kehematan kata ada 2 poin. Ciri ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Di sini kan yang bentuk yang sejajar atau yang berimbuhan adalah membuang, memilah, dan pengolahannya. Kenapa ini tidak efektif? Karena dia imbuhannya tidak disamakan. Ini peng. Seharusnya seperti di bawah. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Tapi kalau soal seperti ini jarang terjadi ya untuk siswa SD. Tapi kita harus juga tahu, takutnya nanti ketika kita menemukan soal kita sudah belum tahu, ternyata ketika udah dijelaskan sekarang insya Allah kalian sudah tahu. Nah, jadi ini kesejaran bentuk. Kemudian ada ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat. Benar, untuk memberikan efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Jadi ini kan kurang ada ketegasan ya, padahal ini ada tanda seru atau kalimat perintah. Beda halnya kalau ditulis sapulah lantai rumahmu agar bersih, itu langsung ke subjeknya.
Nah, ini yang dinamakan dengan ketegasan. Jadi akan berbeda jika tulisan pertama kedua walaupun sama-sama kalimat perintah, namun apabila dia ditulis seperti kalimat kedua, sudah tentu ketegasannya juga lebih tegas di kalimat kedua. Itu yang lebih efektif. Nah, ciri yang terakhir atau ciri kelima adalah kelogisan kalimat. Ciri-ciri kelogisan kalimat terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca lebih dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Nah, ini contohnya. Kepada Bapak kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, kenapa ini salah? Mohon maaf ya, nah ini kami seharusnya. Kenapa ini salah? Karena satu, dia menggunakan kata depan. Tadi sudah dikatakan tidak boleh. Kedua, waktu dan tempat kami persilakan. Kan ini tidak bisa dibawa nih. Jadi tidak bisa dipersilakan. Jadi ini nggak logis. Jadi langsung saja. Bapak kepala sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, ini lebih efektif. Nah, yang kalimat pertama ini masih sering sekali digunakan atau diucapkan oleh pembawa acara yang sering terjadi ya. Jadi ingat, sekarang yang lebih efektif adalah yang kedua. Kenapa? Karena nggak logis, waktu dan tempat itu tidak bisa dipersilakan. Jadi langsung saja, Bapak kepala sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya. Dan itulah ciri-ciri kalimat efektif. Ada berapa? Ada 5 ya. Ada kelogisan kalimat, kemudian ada ketegasan makna, kesejajaran bentuk, kehematan kata, dan yang terakhir adalah kesepadanan struktur. Nah, itu adalah materi kita hari ini yang sudah kita ulang. Nanti ketika kalian sudah menonton video ini akan Bapak berikan latihan. Mohon untuk kuncinya satu, dibaca pelan-pelan dan dipahami. Jangan langsung menjawab kalau masih bingung, kecuali memang sudah paham, untuk menghindari kesalahan. Baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran dari Pak Maiko. Bapak harap atau Bapak doakan semoga yang menonton video hari ini mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.